Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini bertemu kembali dengan Bu Mita. Bu Mita akan melanjutkan materi di tema 8, subtema 2, pembelajaran 1, 2, dan 3. Nah anak-anak, sekarang kalian siapkan buku tematik tema 8 3.8, alat tulis dan buku tulis. Nah anak-anak selalu menjaga kesehatan ya nak ya, dengan cara menggunakan masker, makan makanan yang bergizi, selalu mencuci tangan ya. Nah, sebelum kita belajar ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama Bu Mita akan menjelaskan tentang jenis lambang atau simbol pramuka dengan mengamati gambar. Yang kedua, Bu Mita akan menjelaskan nama bangun datar berdasarkan gambar dan bentuk permukaan benda-benda konkret beserta sifat-sifatnya. Yang ketiga, Bu Mita akan menjelaskan simbol-simbol sila Pancasila pada perisai lambang negara dengan cara contoh pengalamannya. Dan terakhir, Bu Mita akan menjelaskan variasi pola irama lagu, kombinasi gerak tarian yang benar yaitu gerak tangan, kepala, dan kaki. Untuk lebih jelasnya, mari simak video berikut ini. Nah, sekarang coba kalian buka bukunya halaman 57. Di subtema 2, pembelajaran 1, aku anak mandiri. Nah, pelajaran yang paling mendasar dalam kegiatan pramuka adalah pembentukan karakter anak. Masihkah ingat kalian tentang singkatan dari pramuka? Pramuka singkatan dari Praja Muda Karana. Salah satu manfaat mengikuti kegiatan pramuka adalah melatih anak untuk mandiri dan disiplin. Anak dibiasakan mengerjakan segala sesuatu sendiri dan tepat pada waktunya. Fatima jadi terbiasa bangun tidur, makan, belajar, ataupun aktivitas lainnya tepat waktu. Apakah kamu sudah bisa mandiri dan disiplin dalam mengatur jadwal kegiatanmu di rumah? Coba kalian buka bukunya halaman 60. Nah, di sana ada salah satu contoh pemakaian seragam pramuka ya. Di sana ada dua orang anak yang memiliki persamaan dan perbedaan dalam lambang. Dalam seragam pramuka terdapat lambang-lambang yang dapat ditempel di seragam pramuka. Nanti Ibu jelaskan ya nak ya selanjutnya. Nah, masih ingatkah pelajaran kita terdahulu tentang musyawarah? Ya, musyawarah artinya memutuskan suatu masalah dengan cara bersama-sama, dengan mengeluarkan beberapa pendapat yang dijadikan satu, kemudian diambil kesimpulannya. Nah, sama halnya dengan pramuka, pramuka mengajarkan anak untuk dapat mandiri dalam menyampaikan ide. Anggota pramuka dilatih berani untuk menyampaikan saran atau gagasan atau pendapat dalam musyawarah. Nah, mengemukakan pendapat atau gagasan atau ide dari seseorang itu merupakan pengalaman sila keempat Pancasila yang dilambangkan oleh kepala banteng yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, setelah kita memperhatikan tanda kecakapan umum dan tanda kecakapan khusus pada lambang pramuka, nah di sana ada beberapa tanda yang berbentuk bidang datar atau bangun datar. Ada segitiga, ada bentuk segi lima, persegi panjang, lingkaran. Nah, nanti kita perhatikan ya nak ya, atribut apa saja dan bentuknya apa saja. Nanti boleh kalian kerjakan di rumah. Untuk lebih jelasnya, mari simak video berikut ini. Anak yang mandiri. Saat mengikuti kegiatan pramuka, kita akan belajar berbagai keterampilan. Selain keterampilan, dalam kegiatan pramuka juga belajar menerapkan sikap-sikap baik. Sebagai contoh, disiplin dan berpendirian teguh. Semua sikap tersebut tercermin dalam lambang gerakan pramuka. Sebelum kita lanjut materi, Ustazah akan menjelaskan dulu mengenai mandiri. Jadi apa sih itu mandiri? Jadi mandiri itu adalah melakukan kegiatan tanpa bantuan orang lain. Nah, yang mana aja tuh contohnya? Misal, menyiapkan peralatan sekolah, merapikan tempat tidur, mengenakan seragam sekolah. Yang tentunya anak-anaknya Ustazah harus menerapkan sikap ini dalam kehidupan sehari-hari. Selain menerapkan kegiatan tersebut sebagai anak pramuka, kita juga harus mandiri dalam mengambil keputusan. Sebagai contoh, bermusyawarah untuk mengambil keputusan dalam menentukan nama kelompok.
Nah, bermusyawarah ini merupakan pengamalan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Adapun lambang silanya adalah kepala banteng. Kegiatan selanjutnya adalah mandiri dalam beribadah. Nah, sebagai contoh, kita lihat menyayangi tumbuhan merupakan salah satu bentuk bersyukur. Begitupun juga berdoa sebelum makan merupakan salah satu bentuk bersyukur. Nah, taat beribadah ini merupakan pengamalan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang lambangnya adalah bintang. Materi selanjutnya adalah tanda pengenal dalam gerakan pramuka. Masih ingat dengan materi yang kemarin? Nah, bahwa Ananda ini termasuk dalam kelompok pramuka siaga. Oke, ini adalah atribut yang digunakan oleh anggota pramuka siaga putra dan siaga putri. Nah, kita lihat masing-masing perbedaannya. Adapun perbedaannya terletak pada bentuknya. Untuk putri, baik tanda tutup kepala, tanda pandu dunia, ataupun pelantikan bentuknya lingkaran. Tetapi untuk putra, tanda tutup kepala berbentuk persegi panjang, tanda pandu dunia berbentuk persegi empat, dan tanda pelantikan berbentuk belah ketupat. Oke, jadi bisa dibedakan ya. Untuk putri, semua bentuknya adalah lingkaran. Materi selanjutnya adalah pengelompokan tanda pengenal pramuka. Yang pertama, tanda umum. Nah, kita perhatikan gambarnya dengan baik. Oke, jadi tanda umum ini digunakan secara umum oleh anggota pramuka. Contoh, tanda tutup kepala, setangan leher, tanda pelantikan, tanda harian, dan tanda pandu dunia. Selanjutnya, tanda satuan. Kita perhatikan gambarnya. Jadi tanda satuan ini menunjukkan satuan atau kuartir tertentu tempat seorang anggota pramuka bergabung. Beberapa tanda pengenal yang termasuk tanda satuan yaitu tanda barung, tanda regu, tanda gugus depan, tanda lokasi kuarcap, dan rencana daerah. Selanjutnya yaitu nomor 3, tanda jabatan. Perhatikan gambarnya baik-baik. Nah, tanda jabatan menunjukkan jabatan serta tanggung jawab anggota pramuka dalam lingkungan organisasi gerakan pramuka. Beberapa tanda pengenal yang termasuk tanda jabatan yaitu tanda pemimpin barung utama atau sulung, tanda pemimpin barung, dan tanda wakil pemimpin barung. Selanjutnya yaitu nomor 4, tanda kecakapan. Tanda kecakapan menunjukkan kecakapan, keterampilan, ketangkasan, kemampuan, sikap, dan tingkat usaha seorang anggota dalam bidang tertentu. Nah, tanda kecakapan ini terbagi ke dalam 2, yaitu tanda kecakapan umum dan tanda kecakapan khusus. Berikut adalah TKU atau tanda kecakapan umum, terbagi ke dalam 3, yaitu siaga mula, siaga bantu, dan siaga tata. Nah, selanjutnya untuk TKK atau tanda kecakapan khusus, jadi bentuknya itu adalah segitiga untuk kelompok siaga. Jadi TKK ini terbagi ke dalam 10 TKK wajib, yaitu P3K, pengatur ruangan, pengamat, juru masak, berkemah, penabung, menjahit, juru kebun, pengaman kampung, dan gerak jalan. Selanjutnya tanda kehormatan. Tanda kehormatan ini menunjukkan jasa atau penghargaan kepada seseorang atas jasanya. Jadi ini adalah gambar tanda kehormatan. Selanjutnya adalah letak tanda pengenal anggota pramuka. Jadi perhatikan gambarnya dengan baik. Jadi yang pertama adalah tanda tutup kepala. Jadi perhatikan gambarnya di sebelah kanan. Jadi tanda tutup kepala ini dipasang pada topi pramuka bagian depan. Kemudian tanda pandu dunia berwarna dasar ungu berbentuk lingkaran. Tanda ini dipasang pada kerah baju sebelah kanan. Kemudian tanda pelantikan berwarna dasar coklat tua berbentuk lingkaran. Tanda ini dipasang pada kerah baju sebelah kiri.
Kemudian papan nama berwarna dasar coklat tua. Papan nama ini dipasang pada dada sebelah kanan di atas lipatan baju dan di bawah tanda pandu dunia. Selanjutnya itu tanda lokasi kuarcap. Jadi memuat nama kuartir cabang, kabupaten atau kota, anggota pramuka tinggal. Nah, tanda ini dipasang pada lengan baju sebelah kanan paling atas. Kemudian tanda gugus depan memuat nomor gugus depan anggota pramuka bergabung. Tanda ini dipasang pada lengan baju sebelah kanan tepat di bawah tanda lokasi kuarcap. Kemudian lencana daerah memuat lambang kuartir daerah di mana anggota pramuka tinggal. Tanda kecakapan khusus berbentuk segitiga terbalik. Tanda ini dipasang pada lengan baju sebelah kanan. Tanda ini dipasang di kanan, kiri, dan bawah lencana daerah. Kemudian tanda jabatan berupa tanda sulung, pemimpin barung atau wakil pemimpin barung. Tanda ini dipasang pada dada sebelah kanan di bawah lipatan baju. Selanjutnya tanda barung. Tanda barung ini berbentuk segitiga dengan warna sesuai nama barungnya. Tanda ini dipasang pada lengan baju sebelah kiri paling atas. Selanjutnya TKU terdiri atas 3 tingkatan yaitu mula, bantu, dan tata. Tanda ini dipasang pada lengan baju sebelah kiri di bawah tanda barung. Nah, selanjutnya ayo kita mengenal arti lambang pramuka. Jadi, lambang pramuka itu adalah tunas kelapa. Kenapa tunas kelapa? Karena buah kelapa atau nyiur dalam keadaan tumbuh dinamakan cikal. Nah, secara istilah, cikal bakal yang berarti menurunkan generasi baru. Artinya, anggota pramuka merupakan inti kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya, pohon kelapa dapat bertahan lama dalam keadaan apapun. Artinya, anggota pramuka selalu taat kepada Tuhan. Anggota pramuka juga kuat jasmani dan rohani. Nah, selanjutnya pohon kelapa dapat tumbuh di mana saja. Artinya, anggota pramuka dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat di sekitarnya. Pohon kelapa tumbuh menjulang lurus ke atas. Artinya, anggota pramuka mempunyai cita-cita tinggi. Selanjutnya akar. Akar pohon kelapa tumbuh kuat dan erat di dalam tanah. Artinya, anggota pramuka memiliki tekad yang kuat. Selanjutnya, pohon kelapa merupakan pohon serbaguna. Mulai dari akar sampai ujung daun semua memiliki fungsi. Jadi artinya anggota pramuka itu berguna untuk tanah, air, bangsa, dan negara. Oke, materi selanjutnya adalah bangun datar. Dengan melihat berbagai tanda pengenal pada pakaian seragam pramuka, semuanya berbentuk bangun datar. Ada yang berbentuk persegi, ada yang berbentuk persegi panjang, belah ketupat, jajar genjang, dan lingkaran. Nah, masih ingat kan tadi tanda barung? Nah, tanda barung itu kan bentuknya segitiga. Nah, Ustazah akan memberikan gambaran mengenai macam bentuk segitiga. Jadi ada segitiga yang sama sisinya, kemudian ada segitiga yang bentuknya siku-siku. Kemudian macam-macam bentuk segi empat. Jadi persegi, persegi panjang, trapesium, dan belah ketupat itu semuanya merupakan bentuk segi empat. Nah, sekarang kita akan mempelajari sifat-sifat dari bangun datar tersebut. Jadi yang pertama, sifat-sifat persegi. Jadi persegi itu kita perhatikan gambarnya, kita beri dia sudut A, B, C, D. Jadi persegi itu memiliki 4 sisi yang sama panjang. AB sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan DA. Kemudian dia memiliki 4 sudut dan memiliki 4 sudut yang sama, yaitu sudut siku-siku. Selanjutnya yaitu sifat persegi panjang. Jadi sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Jadi AB berhadapan dengan DC, AD berhadapan dengan BC. Jadi pada persegi panjang di atas, panjang sisi AB sama dengan sisi CD dan panjang sisi AD sama dengan sisi BC.
Kemudian memiliki 4 sudut yang sama besar, yaitu setiap sudutnya membentuk sudut siku-siku. Selanjutnya adalah sifat segitiga sama sisi, yaitu memiliki 3 sisi yang sama panjang. Sisi AB sama dengan sisi BC sama dengan sisi CA. Kemudian memiliki 3 sudut yang sama besar, yaitu membentuk sudut lancip. Oke, sekarang kita Selanjutnya materi SBDP tema 8 subtema 1 dan 2 ya nak ya. Tahu nggak teman-teman? Anggota pramuka mempunyai tepuk yang khas, yaitu tepuk pramuka. Biasanya tepuk pramuka kita lakukan di waktu kegiatan pramuka. Teman-teman, mari kita lakukan tepuk pramuka. Prok prok prok, prok prok prok, prok prok prok, prok 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 prok. Teman-teman, di dalam pramuka kita juga menyanyikan pantun pramuka dengan iringan tepuk tangan secara bersama. Lagu ini diciptakan oleh Ateh Mahmud. Ayo teman-teman, kita menyanyi dan bertepuk tangan. Satu, dua, tiga, dan 4. Pramuka itu hemat cermat. Ambil korek, pasang lilin. Pramuka selalu disiplin. 1, 2, 3, dan 4. Pramuka itu hemat cermat. Ambil korek, pasang lilin. Pramuka selalu disiplin. Anak-anak, tadi anak-anak sudah bernyanyi dan bertepuk tangan. Masih ingatkah anak ibu pola irama? Pola irama adalah panjang pendeknya bunyi. Cara kita mengetahui suatu pola irama dalam sebuah lagu, apakah itu pola irama panjang atau pendek? Bagaimana ya kira-kira? Caranya, coba anak-anak ibu nyanyikan sebuah lagu, iringi lagu itu dengan tepuk tangan. Dan ketika bernyanyi, ikuti iramanya. Ikuti tepukannya, apakah pertama dia panjang atau pendek, atau cepat dan lambat. Bagaimana? Seru kan menjadi anggota pramuka? Sebagai anggota pramuka, kita juga harus mengenal bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Mengenal lagu kebangsaan juga untuk melatih rasa cinta terhadap tanah air. Tarian menggunakan tempurung kelapa. Gerakan yang pertama adalah gerakan tangan. Jadi berikut gerakannya. 1. Tepuk 1 kali di sebelah kiri bawah. 2. Tepuk 1 kali di sebelah kanan bawah. 3. Tepuk 1 kali di sebelah kiri atas. 4. Tepuk 1 kali di sebelah kanan atas. Lakukan sambil mengangkat kaki kiri. Lakukan gerakan secara urut, lakukan gerakan sebanyak 3 kali. Selanjutnya adalah gerakan kaki dan tangan. Adapun langkah-langkahnya yaitu 1 langkah ke kiri dan 1 langkah ke kanan. Lakukan gerakan sampai 4 kali. Pada langkah kedua dan keempat, tepukan tempurung. Letakkan kaki kanan di depan, tepukan tempurung 1 kali di depan, letakkan kaki kiri di depan, tepukan tempurung 1 kali ke belakang. Oke, bisa dipahami? Selanjutnya yaitu gerakan kepala. Jadi gerakannya yaitu kepala menoleh ke kiri, tepukan tempurung di sebelah kanan, lalu lakukan gerak sebaliknya.
Kepala menoleh ke kanan, tepukan tempurung di sebelah kiri. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ibu jelaskan kepada anak-anak. Semoga anak-anak dapat memahami materi yang telah Ibu jelaskan. Selalu menjalankan protokol kesehatan ya nak ya, dengan cara mencuci tangan, dengan menggunakan sabun, selalu menggunakan masker saat berpergian ya nak ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.